Chaos tiket kembali dialami Milan, kali ini jelang kunjungan Atalanta. Kekacauan akibat tiket kembali mengelilingi pertandingan AC Milan di San Siro, yang kali ini menjelang kunjungan Atalanta di San Siro pada hari Minggu malam mendatang. Akan ada pertandingan krusial lain akhir pekan ini antara Rossoneri dan Ladea yang merupakan kesempatan besar bagi kedua klub yakni untuk perburuan gelar juara Serie A dan perebutan satu tempat di zona Eropa. Setelah kejadian dalam duel kontra Fiorentina beberapa waktu lalu saat fans tuan rumah membeli tiket yang dialokasikan untuk pendukung tim tamu, hal yang sama tampaknya bakal kembali terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Corriere della Sera, 4.000 tiket yang tersedia untuk fans tim tamu terjual dengan sangat cepat, dan sebagian besarnya diberikan kepada fans yang tinggal di Bergamo tetapi mendukung Diavolo. Atalanta sendiri memiliki sistem membership yang disebut Dea Card, namun tidak berlaku untuk membeli tiket pada pertandingan tersebut, yang berarti ada kemungkinan bagi fans mengelabui sistem sehingga pendukung tuan rumah bisa membeli tiket di sektor tim tamu. Intervensi kepolisian pusat diperlukan ketika hal yang sama terjadi dalam laga kontra Fiorentina, yang membuat tiket pada tier hijau ketiga dibatalkan, sehingga hal yang sama mungkin akan kembali terjadi. Demi menghindari resiko kekerasan fan, antusiasme penggemar Milan memang sedang tinggi belakangan ini, mengingat tim kesayangan mereka akhirnya bisa sekali lagi bersaing memperebutkan gelar Serie A. Yong Hong Lee siap jika upaya Elliott jual Milan. Mantan pemilik AC Milan, Yong Hong Lee, dikabarkan tengah berupaya menjegal langkah Elliott manajemen untuk menjual klub demi keuntungan besar. Menurut pemberitaan dari La Repubblica, Lee, pemilik Rossoneri pada musim 2017-2018, telah mengirimkan peringatan kepada Elliott manajemen pada 26 April kemarin dan meminta Investcorp informasi mengenai kemungkinan mereka mengakuisisi klub. Pengusaha asal Cina tersebut telah mengajukan gugatan senilai 319 juta euro atau 4,8 triliun rupiah. Keuntungan modal yang diinginkan keluarga Singer dari penjualan Milan dan saat belum ada respon hingga saat ini. Resikonya adalah ia mungkin akan meminta pengadilan untuk membatalkan transfer pemilik pada 2018 silam, yang terjadi lantaran kegagalannya membayar pinjaman yang digunakan dalam pembelian raksasa Serie A dari tangan Silvio Berlusconi. Motif utama di balik permintaannya adalah terkait nilai Rossoneri pada 2018 adalah 740 juta euro atau 11,3 triliun rupiah, nominal kesepakatan Livin Invest. Namun nilai klub saat ini adalah 1-1,2 miliar euro atau 16-18 triliun rupiah, yang membuat perbedaannya begitu besar. Resiko nyatanya adalah hal tersebut dapat mengganggu negosiasi yang masih berlangsung antara Elliott dan dua perusahaan yang tertarik membeli klub, yakni Investcorp dan Redbird Capital. Kendati demikian, skenario yang paling mungkin saat ini adalah seluruh pihak terkait sepakat meladeni gugatan hukum apapun yang dilayangkan oleh Lee, termasuk calon pemilik baru Milan. Dan dalam kasus tersebut, dialog penjualan klub bisa dilanjutkan dengan masalah sang pemilik lama tersebut dapat diatasi. Pertarungan Redbird dan Investcorp dalam akuisisi Milan memasuki fase krusial. Saat ini, terdapat dua perusahaan Redbird dan Investcorp yang tengah bersaing menjadi pemilik baru AC Milan, dan beberapa hari ke depan dikabarkan bakal krusial. Saat perburuan Scudetto terus memanas, Tuttosport mengabarkan bahwa informasi terkini mengenai pertarungan antara Redbird dan Investcorp untuk membeli Rossoneri dari Elliott Management telah datang.
Segala urusan tampaknya telah rampung dengan perusahaan asal Bahrain dan proses penandatanganan kontrak terikat awal diketahui tidak lama lagi bakal dilakukan. Namun dalam beberapa hari terakhir, perusahaan Amerika Serikat menaikkan tawaran mereka untuk mendekati proposal dari kubu Al-Abi dan kawan-kawan di angka 1,18 miliar euro atau setara hampir 18 triliun rupiah. Momen krusial diperkirakan akan terjadi antara akhir Mei hingga awal Juni nanti. Sang peminat baru sejatinya telah lama mengincar Diavolo dan sempat menjalin kontak dengan Elliott pada Januari lalu. Namun kemudian mereka memberikan 4 pekan secara eksklusif kepada perusahaan Timur Tengah. Sebuah tanda bahwa tawaran dari kubu pertama dianggap belum memuaskan. Dalam beberapa hari terakhir, situasinya telah berubah yang berarti Redbird benar-benar serius dalam upaya mereka dan bahkan memimpin perburuan untuk menjadi pemilik baru raksasa Serie A. Namun investor telah yakin bahwa mereka masih memiliki peluang yang sangat bagus dalam menuntaskan pembelian. Segera setelah musim ini berakhir, prosesnya bakal dipercepat mengingat Elliott bertekad mengamankan kondisi terbaik bagi diri mereka sendiri dan bagi Milan. Sehingga beberapa pekan ke depan akan menjadi fase menentukan dalam pertarungan tersebut. Dikaitkan dengan Inter dan AC Milan, Lukaku pilih bungkam sampai akhir musim. Romelu Lukaku telah merilis pernyataan yang menjauhkan dirinya dari komentar yang dibuat oleh agennya, Federico Pastorello, yang mengisyaratkan pembicaraan dengan AC Milan dan Inter Milan. Agennya telah berbicara kepada La Repubblica baru-baru ini dan membahas musim sulit kliennya dengan Chelsea dan apa yang bisa terjadi di masa depan. Ketika ditanya tentang kemungkinan kembalinya Lukaku ke Serie A, Pastorello mencatat bahwa ada banyak keributan tanpa alasan. Klub dan penggemar ada di hatinya. Ia tidak akan pernah menyembunyikan itu dan tidak akan pernah menyembunyikan cinta untuk Ardelens jika dia ingin mengakhiri karirnya. Namun, kami tidak bisa berspekulasi tentang negosiasi, ucap Pastorello kepada La Repubblica. Pemilik Chelsea sudah berganti. Kami tidak tahu orangnya, apalagi bisa membayangkan pembicaraan dengan Inter atau Milan. Kita harus menunggu. Tambah dari Pastorello, Lukaku jelas tidak terkesan dengan wawancara ini dan telah menanggapinya melalui story di Instagram pribadinya. Striker Belgia itu memperjelas bahwa ia sepenuhnya fokus untuk mengakhiri musim ini bersama Chelsea. Saya tidak akan pernah membiarkan seseorang berbicara untuk saya. Saya tutup mulut dan fokus membantu tim dan mengakhiri musim dengan cara sebaik mungkin. Jadi jika seseorang di luar sana mencoba mengatakan sesuatu tentang saya dan klub, bukan atas nama saya. Tulis dari Lukaku. Lukaku jelas telah belajar setelah wawancaranya yang buruk dengan Sky Sport Italia tahun lalu, di mana ia memuji Inter dan penggemar mereka dan menyarankan bahwa ia akan kembali saat masih di puncaknya. Sebuah komentar yang membuat marah para pendukung Chelsea. Mantan pemain Everton dan Manchester United itu baru mencetak 8 gol dan memberikan 1 assist dalam 25 penampilannya di Premier League musim ini.